Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi setiap kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita bersama bersatu hati meninggikan nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena kami yakin dan percaya di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari nyatakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman, sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Kami nyatakan ucapan syukur kami, Tuhan. Ku bersyukur karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami datang dengan ucapan syukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, hanya dengan ucapan syukur yang kami naikkan sore hari ini, Tuhan, di hadapan-Mu, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Tidak banyak yang dapat kami beri, Tuhan, tapi dengan ucapan syukur ini, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, itu cukup buat kami menyatakan kasih-Mu, kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, ku bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hati kami limpah dengan syukur buat kasih setiamu. Oh, Yesus Tuhan. Mari saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Ku bersyukur Bapa
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Allah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau bersorak-sorai bersuka cita bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan suara-suara yang mulia buat Allah kita. Haleluya. Ya Allah yang mau mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, menyelamatkan setiap kita umat yang percaya. Mari sama-sama dengan iman katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Siapa kita sekarang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita sembah Dia. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat perkataan hati kita menyembah Dia. Haleluya. Mari tidak ada yang berdiam diri. Saudara keluarkan kata-kata saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Yang dapat karunia bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bermazmur katakan haleluya, puji Tuhan. Saya rindu sebelum kita dengar firman, mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya rasakan Roh Kudus ada di sini. Oh, Roh Kudus ada di sini. Mari senangkan hati Tuhan. Ya lama ya ramata karamasang kata kelopon. Oh, ya lama takaramasir. Yesus, ya lama ya ramata karamasang karamata. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Oh, jamah kami Roh Kudus. Lawati kami Roh Kudus. Ya lama ramas kata kalama ya lama takalama. Ya lama ya ramas kata kalama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini setiap kami merasakan kebaikan Tuhan, sungguh pun ada hal yang tidak baik yang kami alami. Tapi kami tetap berkata, Engkau Allah kami, Bapa kami yang sangat baik buat kami. Dan kami percaya sebentar firman-Mu disampaikan. Firman ini hidup, firman ini berkuasa, sanggup merubah hidup kami. Yang sakit sore ini disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang berkekurangan hari ini ditolong, diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib, saudara ya. Dia bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara, saya juga ucapkan shalom untuk semua saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah kita lewat live streaming. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Juga untuk jemaat kita yang tidak bisa beribadah karena faktor kesehatan juga usia. Baik yang di Mall Malang City Point, di Betani Estoya Blimbing, di Pontianak, Blitar dan Jombang.
Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan lewat pandemi ini saya bisa ngopeni gereja kita. Ya, sekarang saya bersama istri saya bilang wis stop wis, ojo khotbah ke di luar, lebih baik melihara jemaat sendiri, saudara ya. Saudara, kita punya DNA, ya belum tuntas kita mempelajarinya. Ya, karena gereja kita baru nanti bulan Oktober baru 5 tahun. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara bisa lihat di sebelah sana. Terus mengasihi apa? Sesama seperti diri kita sendiri. Yang ketiga apa? Menghormati pemimpin sebagai wakil Allah. Ini yang sulit kadang. Tapi saya ingin kita tuntaskan yang mission statement itu, saudara ya. Di sebelah kanan saudara. Kita ingin gereja kita menjadi gereja lokal yang kuat. Di mana setiap jemaat dilatih menjadi apa, saudara? Murid Yesus. Ya, Yesus punya 12 murid. Tapi satu gagal. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Dan roh ini masih ada di dalam gereja. Hati-hati saudara ya. Di gereja ini banyak setan ya. Saudara, ada roh Yudas Iskariot. Sehingga orang gagal jadi murid Tuhan. Ya, ada juga serigala berbulu domba. Seperti Yudas Iskariot, Yesus dicium. Padahal itu ciuman maut, ciuman menjual Yesus. Saya sudah banyak bicara hampir 5 tahun ini tentang bertumbuh dalam iman yang kuat dan progresif itu. Dan saya akan bicara iman terus lewat live Instagram. Tapi lewat mimbar ini saya ingin bahas yang kedua tentang memiliki karakter seperti Kristus. Yudas Iskariot gagal, dia berkumpul dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak memiliki karakter Kristus. Nah, hari ini kita belajar dari 2 orang yang luar biasa. Saya bilang ini kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup yang sangat baik. Saudara ya, jadi bukan hanya di rohani, juga yang rohana. Ya, yang jasmani. Mari kita baca dulu ayat sangat terkenal. Filipi 4 ayat 13. Ada lagunya ini ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah itu ya lagunya. Saking saya suaranya gak enak saudara ya. Enakan Wilung gitu ya. Wilung nyanyi di live Instagram kira-kira langsung mati kira-kira ya. HP-nya ya. Podo be aku ya. Ya ayo kita baca bareng ya. 2, 3. Ya, saya mau ambil kata segala perkara dapat kutanggung. Kalau di dalam Yesus jelas itu. Saya kalimat ini aja dulu. Segala perkara dapat kutanggung. Nah ini saudara bicara kualitas kehidupan yang sangat baik. Kenapa? Bicara segala perkara dapat kutanggung, itu bicara tahan uji. Bicara apa? Tahan uji. Namanya segala perkara. Jadi kalau dia dipuji, tidak besar kepala. Berarti dia tahan uji. Sebaliknya, ya sebaliknya. Waktu dia patah hati frustasi karena mungkin kekurangan, ya saudara. Tapi saudara tahu dia juga waktu difitnah tetap bertahan. Nah ini tahan uji. Ya, saya punya banyak jemaat, punya banyak pelayan yang tahan uji. Kualitas kehidupannya baik. Saya tidak memuji berlebihan ya. Saya sering khotbah di Persatuan Bank-Bank ya. Kalau saya nyebut nama Pak Lukas Gobang, nah ini orangnya di sini ya. Kenal Pak Lukas ya, jemaat. Oh, iku Pak Ciami. Waduh, saya jadi gembala. Kepala saya ini kate gede ya, wedi gak iso metu saudara ya. Nanti ketemu lagi orang lain saya bilang,
Ya apa? Jemaatku ini. Oh, waduh saudara ya, ini kualitas kerohanian juga kualitas kehidupan yang sangat baik. Saya mengenal Pak Aswin dengan baik, Gembala Betani Nginden. Saya sulit untuk mendapatkan hamba Tuhan yang seperti dia. Biarpun di luar mungkin banyak omongan yang tidak baik, tapi saya kenal baik. Saya jujur dilahirkan sebagai gembala oleh Pak Aswin. Ya saudara, gereja ini pun puji Tuhan diberi secara otonom oleh Pak Aswin. Saya lihat sendiri bagaimana bertarung selama sekian waktu lama. Saudara, tidak gampang ya. Ini yang diajak bertarung bukan siapa saudara. Tapi hari ini saya melihat kualitas kehidupan yang luar biasa baik. Kenapa? Tahan uji. Nah ini saudara ya. Jadi hari ini kita bicara tahan uji. Kalau bicara tahan uji, sebenarnya Tuhan itu menguji kita untuk apa sih? Jadi kalau nanti saudara bertahan, ya itu kualitas yang baik. Jadi saya ingin bicara tentang karakter Kristus satu hari ini. Tentang apa? Ayo kita lihat ya. Jadi hari ini kalau tahan uji, saudara akan berkata, maju tak gentar. Tapi tidak tahan uji sebaliknya ya. Gentar tak maju saudara ya. Nah kita baca sebenarnya ujian ini untuk apa dari Tuhan. Ayo kita baca Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Saya yang baca ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan apa? Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang apa? Ada dalam hatimu. Jadi saudara, saya ingin bicara hari ini tentang kualitas kehidupan ini, yaitu bicara hati. Ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara, kalau seseorang punya kualitas hidup yang baik, yang tahan uji, itu katanya Alkitab disebut hatinya baik. Hatinya murni. Jadi hari ini kita belajar dari karakter Allah kita, yaitu Yesus yang punya hati yang baik. Punya apa saudara? Hati yang baik. Ya, saudara-saudara, justru kualitas yang baik itu, ya bicara hati, nanti kelihatan waktu terjadi pertentangan. Saya dulu punya usaha kayu. Orang cuma bilang gini ya, kayu ini berkualitas ya, bagus ya. Kenapa? Karena waktu kayu ini menghadapi pertentangan, kena hujan, kena panas, dia tidak berubah. Misalnya berubah pun sedikit sekali. Itu baru kayu berkualitas. Anak Tuhan juga, yang waktu menghadapi pertentangan, yang waktu menghadapi ujian, orang ini hatinya baik, dia tidak akan berubah. Ya, ini yang Alkitab tulis. Jadi Tuhan itu mengizinkan katanya kita diuji, mengalami perkara-perkara yang tidak enak dan yang enak hanya untuk mengetahui apakah hati kita baik atau tidak. Mari kita lihat dulu yang pertama ya. Kalau saudara dipuji tidak besar kepala, berarti saudara dan saya hatinya baik, kita bisa lolos. Ya, ayo kita lihat tokoh yang satu ini. Kita baca ya, 1 Samuel 18 ayat 5 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel 18 ayat 5 dan sampai 7. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 6.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-menari. Dengan memukul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Perempuan yang menari-menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ya saya tidak baca terus karena saya tidak bahas soal Saul. Saul sakit hati. Saudara-saudara, tapi Daud enggak. Dia dipuji. Luar biasa, tapi tidak besar kepala. Dia tetap kembali, ya, main kecapi. Ada waktu dia kembali untuk jaga kambing domba. Hatinya baik. Makanya waktu Tuhan milih 8 bersaudara Daud. Katanya Samuel, ini nabi ya, Nabi Samuel Sianto ya. Ke rumahnya Isai Nabi Samuel. Wah ini gagah ganteng. Dulurane Daud ya, katanya Samuel. Wah ini pasti. Kata Tuhan enggak, sampai terakhir. Loh, terus masih ada? Ada, itu. Jadi gembala Daud. Tuhan lihat hati kita. Ya malam ini saya ingin saudara dan saya punya hati yang baik. Punya hati yang tulus. Hati yang murni. Saudara-saudara, Yudas Iskariot, roh ini masih ada. Hatinya tidak baik, suka mencuri. Ya, itu Alkitab yang nulis loh. Yesus dijual. Ya, saudara-saudara hari ini, ayo punyalah hati yang baik seperti Daud. Mungkin nanti kita sukses ya. Hebat diberkati Tuhan. Itu puji Tuhan. Tapi saudara jaga hati. Jangan sampai saudara dan saya gagal karena kesombongan. Tapi hari ini kita tahan uji. Biarpun kita terkenal hebat diberkati Tuhan. Tapi tetap punya hati yang baik. Yaitu rendah hati. Salah satunya. Ini Daud. Yang terakhir sekarang, yang nulis Filipi tadi, Rasul Paulus. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir, 2 Korintus 6, ayat 3 sampai 10. Wah ini sodok panjang ya. 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi katanya Paulus, saya takut kalau memberi nanti dikira nyuap gitu ya. Menyebabkan orang bisa tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Oh kamu melayani kemana? Oh ke daerah ini, oh pantas kamu. Diundang, lah kon go beras sembako sak truk. Ngei duit mana? Oh ya pantas diundang melayani. Nah ini Rasul Paulus tidak mau dicela seperti itu. Jadi dia memang murni melayani. Sebaliknya katanya ayat 4, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Bahwa kami anak Tuhan yang baik gitu ya, yang hatinya baik. Yaitu katanya dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat 5, dalam menanggung dera, jadi dikepui pun, dalam penjara dan kerusuhan katanya, dalam berjerih payah dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa, ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, terakhir ayat 10, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apa artinya? Rasul Paulus ingin menunjukkan saudara, di dalam penderitaannya,
Dia tunjukkan tahan uji. Saudara jangan merasa kalau saudara hari ini kekurangan berarti saudara tidak diberkati Tuhan. Itu saudara tidak berkenan. Tidak. Saudara-saudara lah kalau orang yang miskin itu tidak berkenan. Loh ilah sakno sih nggak punya semua. Tidak. Tuhan lihat hati yang murni. Jadi hari ini Yesus ingin melihat kemurnian hati saudara dan saya. Sementara saudara kekurangan. Sementara saudara menghadapi tekanan hidup. Saudara bisa bertahan untuk tetap bersama dengan Yesus. Itu hidup yang berkualitas. Sementara saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara bisa rendah hati. Itulah kualitas hidup. Jadi saudara hari ini jaga hati kita. Ya, saudara-saudara kadang memang lewat penderitaan baru muncul kualitas hidup yang tahan uji. Ya, kalau saudara hari ini menghadapi tekanan hidup, ya menghadapi masalah-masalah, terima kasih sebenarnya sama Tuhan. Karena apa? Saudara lagi diproses untuk keluar menjadi hidup yang berkualitas lewat tahan uji ini. Ayo kita mulai. Ya, jadi jangan saudara merasa hari ini waduh saya kok kurang ya miskin berarti saya tidak berkenan sama Tuhan. Enggak. Saya dulu gitu. Anak saya meninggal. Katanya orang-orang, kamu dosa apa? Waduh mateng kon. Ya, meninggal lagi. Dosa apa ya? Waduh apalagi waktu miskin ya. Saudara, tapi kita belajar hari ini dari Rasul Paulus. Katanya waktu dia menghadapi penderitaan, justru dia tahan uji. Saya ingin cuma melihat jemaat Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang yang ada. Kita punya karakter Kristus ini yaitu hati yang baik. Kalau hati saudara baik ya, saya yakinlah melayani ini mungkin tidak ada benturan ya. Ada gitu pasti selesai. Kenapa? Hatinya baik. Ya mungkin antar jemaat, antar pelayan Tuhan, saya yakin. Saudara tidak akan pernah kepahitan. Kenapa? Punya hati yang baik. Saudara-saudara ini bicara kualitas hidup. Makanya saya ingin kita jaga hati kita malam ini. Tuhan jagaan ya. Saya pengen baik karena yang masuk ini banyak yang tidak baik ya. Saya juga gitu. Tiap hari yang tidak baik ini banyak masuk ya. Tapi saya bilang Tuhan saya mau jaga kualitas hidup saya. Saya pengen kualitas hidup saya naik terus. Lewat apa? Hati yang baik. Kalau saudara punya hati yang baik, saya percaya kita akan tahan uji. Kenapa? Tadi katanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Jadi waktu kita punya hati yang baik, ada Yesus dalam hidup kita. Yesus inilah yang memberi kekuatan. Yesus inilah yang bisa menolong kita. Mari kita mulai suami istri, orang tua anak, ya saudara sesama pelayan, di mana saja. Ayo punyalah hati yang baik, ya hati yang murni. Saya percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami, pujian yang kita terima, tidak mengubah hati kita. Ya, tapi justru memunculkan tahan uji. Ya, puji Tuhan. Ayo saya ingin malam ini saudara pulang, kita punya kualitas karakter Kristus, yaitu hati yang baik, hati yang murni. Apa saudara? Apa? Hati yang apa? Iya, mari kita jadi pembawa damai, bukan pembawa kekacauan. Kalau saudara punya hati baik, pastilah ya saudara dan saya pembawa damai. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Saya ingin mungkin saudara hari-hari ini menghadapi banyak pergumulan ujian. Saudara, sementara saudara diuji, Allah ingin lihat hati kita. Apakah hati kita murni, tulus di hadapan Tuhan? Apakah hati kita baik? Selama hati kita baik, saya percaya kita akan tahan uji. Segala perkara dapat kita tanggung. Saudara-saudara mungkin hari-hari ini ada saudara yang menikmati berkat yang luar biasa. Begitu banyak Allah memberkati saudara. Apakah saudara juga tahan uji? Tidak besar kepala,
Tidak menjadi sombong, tapi saudara semakin rendah hati kepada Tuhan. Semakin saudara mencari Tuhan. Allah lihat kualitas hidup saudara lewat hati saudara dan saya. Mari saudara, yang jelek-jelek kita buang. Saya juga koreksi hidup saya. Seringkali hati saya tidak baik. Tapi saya berusaha berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Yang tidak baik dikeluarkan. Yang tidak baik dikeluarkan. Supaya kita menjadi murid Kristus. Murid Kristus yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya malam ini setiap saudara yang punya hati yang baik, hari ini akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Silakan saudara berhubungan dengan Tuhan. Mari koreksi hidup kita saudara. Mungkin hari-hari yang lalu ada banyak yang tidak baik dalam hati kita. Kita kubur bersama hari ini. Kita buang bersama. Karena saya ingin gereja ini bisa menjadikan saudara murid Kristus yang benar. Haleluya, haleluya. Oh, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Jaga hati kami Tuhan. Jaga kemurnian hati kami. Oh, beri hati yang penuh kasih, penuh ketulusan Tuhan. Kami orang-orang yang membawa damai, bukan yang membawa kekacauan. Mari Roh Kudus jaga hati kami. Oh, beri kami hati yang baik hari ini Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan Jemaat Betania Supaya Malang menjadi murid Kristus yang luar biasa dipakai Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamati kami Yesus. Jamati kami Tuhan. Kalau mereka menghadapi tekanan hidup hari ini, bertahanlah. Allah lihat hati saudara, bertahanlah. Sampai saudara tahan uji. Sementara saudara yang diberkati Tuhan bersyukur. Jangan sampai terjadi kesombongan. Tahan uji segala perkara, suka duka, mengalami kemiskinan, mengalami berkat, kita tetap bertahan di dalam Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ya lama jaga hati kami Tuhan, jaga hati kami Yesus. Ya lama oh, haleluya. Ya lama mari saudara koreksi hidup kita. Oh, minta hati yang baru dari Tuhan. Hati yang baik, hati yang murni. Ya lama ramatakaramasa. Ya lama ya ramatakaramasa kata kalama. Oh, ya ramatakala lama ramasa kata kalama. Hati kami Tuhan, kami mau tahan uji. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan malam ini Tuhan akan menolong setiap kami memiliki hati yang baik, hati yang murni, yang tulus, yang penuh dengan kasih. Kami akan melihat keluarga kami. Kami akan melihat di pekerjaan kami. Kami akan melihat di pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memakai setiap kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk terus menjaga hati kami. Biar karakter Kristus, yaitu memiliki hati yang baik, yang murni, terjadi dalam hidup kami. Karakter-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong, memberkati kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan
Amin. Puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan seluruh ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di malam ini, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jemaatmu yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan di Betani Estoya Malang, Tuhan Yesus memberkati sesuai janji firman-Mu. Tidak putus-putusnya kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Dalam nama Yesus, hentikan virus corona ini Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga seluruh jemaat Betani Estoya Malang dan cabang-cabang, serta semua saudara-saudara kami yang ikut siaran live streaming ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kami semua dilindungi oleh Tuhan, diberikan sehat yang prima, dan ditolong diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan